Jadi saya sebenarnya sedang berada di rapat bersama para penyelenggara Roma Pride. Apa yang terjadi? Maksud saya, situasinya bermula pada tahun 2025 ketika kami menghadapi 30 serangan terhadap kendaraan hias kami selama parade Roma Pride 2025. Orang-orang menyebut kami teroris, pembunuh, padahal kami tidak membawa bendera nasional apapun. Ini hanyalah karena kami Yahudi dan queer. Kami telah berulang kali meminta kepada penyelenggara Parade Kebanggaan Roma untuk mengambil sikap dan benar-benar mengizinkan kami berpartisipasi dalam koordinasi, yaitu pertemuan organisasi LGBTQ+ lokal. Dan selama pertemuan pada tanggal 25 Mei, mereka benar-benar mengatakan kepada kami bahwa kami tidak diterima dalam koordinasi ini. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga mengatakan kepada kami bahwa mulai tahun ini, kami tidak akan mendapatkan akses untuk memiliki truk selama parade. Dan kamu tahu, memiliki truk tidak hanya berarti visibilitas untuk sebuah komunitas, tapi juga keamanan. Karena setelah apa yang terjadi tahun lalu, kamu bisa bayangkan bahwa mustahil bagi kami untuk berpartisipasi dengan aman tanpa, kamu tahu, seperti keamanan dari memiliki platform ini. Jadi saat itu saya sedang berada di rapat bersama para penyelenggara. Jadi saya sebenarnya salah satu orang pertama yang menerima informasi itu. Sebenarnya saya sudah bekerja untuk Parade Kebanggaan Roma selama 2 tahun. Jadi itu benar-benar momen yang sulit dan juga emosional bagi saya. Dan kemudian mereka mengeluarkan pernyataan ini sekitar 5 menit setelahnya atau 10, katakanlah 10 menit setelah kami selesai, kami mengakhiri pertemuan itu. Dan mereka menggunakan platform ini untuk melawan organisasi kecil seperti Cache Italia. Ini membuat kesal, ini menjijikan. Dan di sini, di Eropa, pada tahun 2026, orang Yahudi masih belum bisa berpartisipasi. Saya bahkan tidak ingin mengatakan di acara Pride, tapi seperti secara umum dalam konteks sosial, seperti para peserta acara ini, Anda tahu. Apakah Anda benar-benar memperhatikan adanya perubahan perilaku terhadap kelompok Anda dan sesama anggota komunitas selama beberapa tahun terakhir? Bukan hanya dari organisasi seperti Rome Pride, tetapi juga dari orang-orang. Ya, jika kita melihat kembali partisipasi kita 3 tahun yang lalu, itu adalah momen spesial di mana kita disemangati oleh kerumunan selama parade. Tentu saja, selalu ada, Anda tahu, beberapa serangan kecil antisemit, tapi mereka tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu beresiko seperti yang terjadi tahun lalu. Anda tahu, setelah kami berhenti selama setahun karena kami merasa berisiko dalam hal alasan keamanan dan keselarasan dengan gerakan ini. Dan kemudian kami berpartisipasi lagi bersama organisasi Eropa kami tahun lalu di Parade Rome Pride. Dan tahun ini, Anda tahu, pergeseran itu juga diperjelas oleh para penyelenggara. Tapi orang-orang secara umum, Anda tahu, mulai mengubah sikap mereka terhadap organisasi kami. Tapi sekali lagi, kami adalah organisasi yang fokus pada isu-isu antisemitisme dan diskriminasi anti-queer yang dihadapi oleh orang Yahudi queer, Italia, dan Eropa. Dan Anda tahu, kadang-kadang kami bahkan tidak punya hubungan dengan Israel. Beberapa anggota kami tidak memilih di Israel. Kami bahkan tidak bisa, Anda tahu, saya tidak punya nomor Netanyahu, jadi saya tidak bisa menelponnya dan memintanya untuk berhenti. Jadi intinya adalah sikap yang diambil oleh gerakan queer secara umum saat ini adalah bahwa kita harus mengambil sikap. Tapi seperti itu. Menurut definisi AERA, meminta seseorang Yahudi untuk mengambil sikap atas tindakan sebuah negara asing adalah bentuk antisemitisme. Jadi ini agak disayangkan. Ariel, terima kasih banyak. Ariel Heller, Presiden Keshet Eropa. Terima kasih dan semoga yang terbaik untukmu di masa depan. Terima kasih banyak telah memberi kami ruang di platform ini. Sangat penting agar pesan ini bisa tersebar di seluruh benua, di seluruh Israel, di mana-mana. Ini adalah soal demokrasi. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini.